Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PCNU Jombang. Apa kabar Anda semuanya warga Nahdien di Jombang dan sekitarnya? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu lagi di program NU Bicara yang selalu hadir di channel YouTube PCNU Jombang, sebuah channel untuk warga Nahdien yang menghadirkan catatan pengetahuan dan juga Hazanah ke-NU-an di Kabupaten Jombang yang selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, narasumber yang berkompeten untuk menambah wawasan kita semuanya. Dan kali ini di NU Bicara, saya akan menghadirkan seorang pemuda, anak muda, yang saya ingat quotes-nya Bung Karno itu beberapa waktu yang lalu, yang sampai dengan saat ini juga masih populer banget. Berikan saya 10 pemuda, maka akan saya goncangkan dunia. Itu 10 pemuda. Kalau misalnya 50 atau 100 pemuda, kira-kira nggak hanya sekedar goncang, tapi nggak tahu ya, gak karu-karuan paling ya. Izinkan saya Nina Mutmainah yang akan memandu NU Bicara selama beberapa waktu ke depan. Dan jangan lupa Anda, para warga Nahdien, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga copy link dan sebarkan ke media sosial yang Anda punya, agar seluruh warga Nahdien sama-sama bisa mendapatkan wawasan dan juga hazanah ke-NU-an setiap waktu dari channel PCNU Jombang. Hari ini saya sudah bersama dengan Ketua PC Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau PCI PPNU Jombang. Ada rekanita Herlina Dwi Aryani yang sudah sepertinya malang melintang di dunia keorganisasian sudah sejak lama ini. Kita ketemu dulu dengan rekanita Herlina yang hari nanti kita akan berbincang tentang kiprah pelajar NU untuk bangsa dan negara. Kiprah pelajar NU untuk bangsa dan negara. Saya sapa dulu rekanita Herlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nina. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Baik. Nina gimana? Sehat ya? Saya juga sehat luar biasa. Puasanya lancar? Oh lancar alhamdulillah. Oke. Teman-teman IPPNU kegiatannya kalau puasa kayak gini apa aja? Kalau IPPNU biasanya kita ada buka bersama, terus juga hari ini teman-teman juga sering mengadakan sahur on the road gitu. Terus juga gitu. ini Itu selalu ada diagendakan ya? ya Selalu selalu diagendakan. Sahur on the road. istiqomah. Iya, Bukan sahur on hanya the road. buka bersama, tapi ada juga sahur on Sahur the on road. the road gitu. Jadi kita sahur bareng dan juga ada beberapa makanan yang juga dibagikan ke warga-warga kayak gitu. Begitu, warga yang kebetulan Dekat jam-jam di sahur ya itu ada di jalan gitu. ya benar. Menarik gitu. Iya. Itu setiap hari sahur on the road-nya? Ini biasanya teman-teman mengadakannya itu di awal puasa dan Mhm. juga di akhir puasa. Oke, baik, sukses terus ya. Ya. Rekanita Herlina, kita hari ini ngobrolin tentang kiprah pelajar NU untuk bangsa dan negara. Eh, rekan saya agak kagum bilangnya rekanita kepanjangan. Iya apa ya? Panggilannya gitu ya, rekanita gitu ya. Iya rekan kita. Rekanita. Biasanya kalau anak-anak muda panggilannya Kak, Kak, Kak Herlina gitu kan. iya Kak aja. Boleh nggak saya panggil Kak? Boleh boleh. Oke, panggil Kak ya. Hai teman-teman, rekan-rekanita IPNU PPNU, saya panggil Kak ya. Izin panggil Kak ya, biar nggak terlalu berlidet saya. Iya. Kak Herlina, terpilih menjadi ketua IPPNU tanggal berapa tuh? Saya baru terpilih kemarin pada tanggal 1 Januari. Jadi ini masih 1 2 Januari bulanan. 2024. Iya. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi belum pelantikan ya ini ya? Belum. Insya Allah habis Lebaran. Oh, Biasanya begitu. ada. Belum pelantikan tapi sudah kerja. Insya Allah sudah. Jadi kemarin juga sudah beberapa audiensi dengan lembaga-lembaga dan juga badan-badan yang di Kabupaten Jombang khususnya gitu. Keren loh itu. Sama banom-banom Nahdlatul Ulama tersendiri. Emang masa tugasnya mulai dari dipilih itu? Ya, setelah Atau mulai dari ditetapkan? Dapat SK? biasanya itu
mulai habis dimandatkan itu, Bu. Heeh. Biasanya kan, Tapi ini udah jadi dimandatkan? sudah Oh jadi ketua sudah. Oh mandataris kayak gitu. begitu. Jadi sekarang jadi ketua mandataris, jadinya kegiatan-kegiatannya sudah di-tackle begitu? Iya, benar. Mantap mantap mantap. Jadi Oke. nanti program-programnya ke Mhm. depan sudah difikirkan Mhm mulai mhm sekarang. mhm. Oke. Apa sih yang ada, di dalam benak anak-anak muda NU tentang bangsa dan negara ini? Ya, jadi ini Bu, kita sebagai Ayo pelajar. panggil saya Bu. Loh kamu? Oh iya Kak. Nggak apa-apa, kok di-cut kok. Heeh, nggak apa, jadi gini Mbak. Jadi gini Mbak, kita sebagai pelajar yaitu agen of change untuk Mhm apa masa depan negara kita, terus masa depan bangsa kita. Kita harus memahami dulu nih apa sih berbangsa dan bernegara menurut mhm pelajar itu. mhm mhm Jadi kalau berbangsa dan bernegara ini kan bagaimana kita cinta terhadap tanah air, bagaimana apa sih dedikasi kita untuk mhm 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 berbangsa dan bernegara itu, kayak mhm gitu. mhm mhm. Jadi nanti mungkin hari ini pelajar masa kini tuh punya tanggung jawab yang besar, Mmm, adanya perubahan, adanya perkembangan bangsa dan negara. mhm mhm, oke. Jadi peran anak muda itu tidak bisa dielakkan dalam proses pembangunan, apakah Benar, begitu? benar Bu. Saya tadi mengutip, catatan quotes Bung Karno, "Berikan saya 10 pemuda maka Pemuda akan kuguncangkan dunia." benar. Percaya nggak itu? Oh, sangat percaya Bu. Sangat Iya, percaya. Jangan remehkan anak muda. iya. Jadi hari ini memang milenial itu sangat luar biasa Bu pengaruhnya gitu. Kamu masuk milenial apa Gen Z sih? Nah, Ayo coba, kalian tahun berapa nih? Cak Amir, tahun berapa dia lahir nih? 2002 Hmm. Bu. 2002 berarti masuk apa? Gen Z? Gen Z, milenial tuh saya milenial. Ayo, Gen Z kenapa Gen Z? Ya, Mhm. jadi hari ini kan generasi Z gitu ya. Mhm. Itu perkembangannya dan juga pengaruhnya untuk berbangsa apa, di negara dan juga bangsa ini sangat luar biasa. Karena apa? Hari ini kita mengetahui adanya teknologi, Bu. Hmm. Teknologi, terus Kamu nanti kalau bilang bu, gak biasa-biasa aja. banyak nih, Bu. Mbak, Mbak, Gak Mbak, apa, gak apa, Kak gak apa. aja, Mbak. Iya kak, ya gak mau panggilan kak aja. Heeh. Aja dong. Ibu anak telur gak gelem dicelupin. Soalnya konyol tau gak sih? Hmm. Oke. Jadi kalau tadi sempat saya sitir quotes dari tadi sempat saya sitir nih quotes dari Bung Karno bahwa berikan saya 10 pemuda maka akan saya goncangkan dunia. Percaya nggak? Sangat percaya, Mbak. Percaya. Percaya. Jadi memang, hari ini, Hmm. apalagi kalau itu kan Bung Karno dulu kan 10 pemuda gitu ya. Kalau Hari sekarang? ini pelajar, karena kita kan di generasi Z ya, Mm-mm. kalau kita melihat bahwa kita sedang mengalami, apa yang namanya, masa teknologi itu semakin pesat gitu. Mm-mm. Jadi teman-teman pelajar-pelajar, bahkan saya sendiri juga mengalami kalau kita, main di sosial media itu kan. Mm-mm, mm-mm, Itu kan kebanyakan juga para pelajar, mm-mm, para pemuda-pemuda. mm-mm, Nah, itu menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat. Bahkan ketika kita mengedukasi lewat sosial media itu mm-mm. sangat terpengaruh gitu. Kan tidak hanya Artinya sebagai pengaruhnya lebih cepat iya begitu, itu Bu, lebih cepat masuk. benar-benar Bu. Hmm, Jadi mm-mm, memang peran mm-mm, pelajar ini sangat mm-mm, dibutuhkan. mm-mm, mm-mm. Dan apalagi kalau kita lihat hari ini pelajar itu yang pastinya harus berkembang. Dalam artian kita harus upskilling gitu, Hmm, biar mm-mm. tidak kalah dengan yang lainnya. Nah, itu Meningkatkan skill meningkatkan begitu. skill-nya kayak Hmm, mm-mm, mm-mm. gitu. Oke, tapi di beberapa bagian masyarakat yang lain atau di beberapa bagian golongan masyarakat yang lain itu kadang-kadang juga agak tidak percaya dengan kemampuan anak muda. Nah, Anak anak muda, anak Gen Z sekarang bisa apa? Bisanya rebahan aja, bisanya
apa namanya, kayak kayak ada istilah generasi stroberi gitu kan, ya generasi stroberi katanya dia kena apa dikit gitu udah bonyok, kena apa dikit gitu udah, nyerah kayak Nyerah gitu. gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Kalau gini Mbak, jadi memang banyak sih apa dikatakan orang-orang seperti itu. Mhm. Padahal kalau kita melihat bahwa adanya zaman saat ini perubahan-perubahan yang sangat signifikan hari ini itu karena apa para pelajar, para pemuda gitu. Nah, ketika kita lihat kalau hari ini memang kayak contohnya di ranah pemerintahan dan lain-lain, Mhm memang mhm. kebanyakan ini orang-orang yang sudah lanjut usia gitu. Padahal kalau pemerintah-pemerintah dan juga lembaga-lembaga itu diisi oleh anak muda, itu akan Mhm. sangat berinovasi gitu, Mbak. Terus Mhm. juga kreatif gitu. Mhm mhm mhm. Kalau kita lihat nih, Ibnu IPPNU gitu. Mhm Ibnu mhm. IPPN contohnya Ibnu IPPNU. Kita itu bisa nih bikin kegiatan yang inovatif kayak Mhm. katakan Apa? live dan lain-lain kita bisa menangani sendiri gitu. Live apa? Kayak live Live event? Instagram terus kayak apa gitu, diskusi-diskusi kayak gitu. Mmm, Kita sudah bisa menangani sendiri. mhm. Tapi ketika kita nih apa organisasi-organisasi yang memang udah lanjut usia itu pasti membutuhkan yang namanya peran anak muda Iya. gitu. Kayak Iya iya. Jadi nggak kayak gitu. terima ya kalau Iya, dibilang bahwa, "Ini benar kalian tuh benar. masuk generasi stroberi," nggak terima Benar nggak benar. terima. Nggak terima. Kalau menurut saya sih, apa namanya, mungkin begini, harus ada kerjasama antara generasi Gen Z ini dengan generasi Yes, ya. sebelumnya gitu dan harus ada kesepahaman, kayaknya begitu ya? Iya benar. Sepakat nggak? Sebenarnya sepakat, Mbak. Tapi kan memang kadang anak muda itu atau pelajar itu nggak apa ya, susah juga diatur karena mereka punya pemikiran sendiri, Heeh heeh mereka heeh punya bagaimana upskilling-nya diri heeh sendiri heeh ketika heeh, orang mungkin mhm. orang yang sudah lanjut usia gitu kan ya, yang Jangan Gen bilang Z apa jangan bilang orang milenial itu, lanjut Mbak. usia lah. Milenial-milenial itu mungkin Heeh heeh. ini, Kenapa? apa, pemikirannya itu Mhm masih kolot yang, mhm mhm apa, mereka tahu gitu. mhm Padahal mhm para mhm pelajar pemuda hari ini, itu sudah bisa berkembang, bahkan mhm mhm. pemikirannya sudah bisa melampaui para Heeh. milenial-milenial itu. Heeh 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 heeh, oke, baik. Nah, sekarang saya pengen tahu, apa sebenarnya peran dari IPNU IPPNU, khususnya IPPNU, dari kawan-kawan, pelajar putri dalam pembangunan nasional, dalam pembangunan bangsa dan negara ini? Oke. Jadi gini Mbak, sebelum kita masuk nih di Mhm, peran, apa sih, peran pelajar NU, mhm, peran pelajar, apa, Putri Nahdlatul Ulama. Kita kan harus tarik ulur ke belakang gitu, mhm, bahwa memang bangsa negara Indonesia ini khususnya merdeka itu juga ada campur tangan mhm, apa para ulama Nahdlatul Ulama dulu. mhm mhm, Kita tahu bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, mhm, beliau ini juga perumus proklamator kemerdekaan Indonesia. mhm Bahkan beliau juga sebagai anggota BPUPKI waktu mhm, dulu itu. mhm mhm Nah, mhm, kita sebagai pelajar nih, sebagai pelajar NU khususnya, harus melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau mhm, yang sudah ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. mhm mhm, Nah, kita hari ini peran kita hanya melanjutkan saja, tidak yang harus berjuang kayak dulu. Dulu mhm, kan memerangi penjajah gitu, Pak. mhm mhm Jadi mhm, hari ini peran kita itu kalau pelajar NU itu, yang pertama ini perannya di pendidikan, mhm baik di mhm, pendidikan ideologinya, mhm terus mhm, pendidikan moralnya itu yang sangat mhm penting, mhm, terus yang kedua juga bersosial masyarakat, mhm. nanti bagaimana kita bisa menggandeng masyarakat, bisa memberikan edukasi dan lain-lain. Terus yang ketiga itu kita sebagai pelajar itu tidak boleh anti politik kayak gitu. Mmm, Karena kita sebagai pelajar juga memiliki peran sebagai advokasi kebijakan publiknya. Kayak oke, gitu. anti politik. Wah, ini Iya, menarik loh yang terakhir ini. iya, Sayang pilpres, sama pileg udah selesai kan, tapi nggak apa-apa, kita aman karena ngomong seperti ini ya. iya. Tidak boleh anti politik, artinya seperti apa tuh? Apakah anak, muda, anak ini PPNU harus mengikuti partai atau gimana Oh, tuh sebenarnya? iya. Jadi ini Mbak, saya highlight sebentar ya. Di-highlight, Jadi heeh? Ibnu PPNU itu kita itu punya yang namanya aturan rumah tangga gitu. Mhm mhm. Memang kita nggak boleh, bahkan di aturan kami itu tidak boleh masuk di dunia politik, Mmm, bahkan di anggota apa?
di anggota partai politik juga tidak Nggak boleh. boleh ya. Tapi kita tidak boleh anti politik dengan Dalam artian? dalam artian gini, kita tidak bisa menutup mata Mm-mm. bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini itu juga apa ya, juga merupakan proses dari politik gitu. Nah, Oke, 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 oke. kalau kita anti politik tidak mau, intinya tidak mau melek bagaimana nanti politik kan artinya siasa gitu, Mbak. Betul, betul, Kalau betul. kita tidak bersiasa, kalau kita tidak main dengan cara berpolitik, kita akan tertinggal. Sedangkan kita itu punya peran untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi apa sih pelajar hari ini butuh apa gitu. Siapa yang perlu kita titipkan apa ya, yang perlu kita titipkan masa depan bangsa ini. Saya itu cukup kagum gitu, Mbak. Ini Dengan? kalau berbicara tentang ini PPNU, kemarin di pemilu kemarin itu kan banyak alumni-alumni PPNU Kabupaten Jombang itu yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, beliau-beliau ini sangat luar biasa sekali. Sudah dulu itu pernah berproses di PPNU, terus menjadi alumni dan bisa menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menjadi motivasi bagi kami bahwa memang distribusi kader ini PPNU itu harus seperti itu gitu loh. Karena itu nanti yang akan melanjutkan bagaimana kita menjadi penumpang aspirasi-aspirasi masyarakat. Kalau kita sudah punya apa ya, intinya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dengan intinya dewan, terus juga jajaran pemerintah dan lain-lain, itu kan pasti kita akan didengar aspirasi-aspirasi kita. Oke. Jadi artinya yang disebut sebagai anak muda itu tidak boleh anti politik, bukan berarti pada saat ini anak muda ini harus mengikuti politik praktis, bukan Benar. begitu. Tetapi harus care terhadap kebijakan, terhadap apa ya, aturan-aturan yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah untuk rakyat. Harus bisa mengkritisi, harus bisa mengadvokasi seperti itu. Apakah begitu? Iya, benar. Jadi memang peran pelajar hari ini, kalau kita kan ini, Mbak, sekarang PPNU ini kan sebenarnya ada di pihak tengah-tengah gitu, antara masyarakat, terus ini PPNU dan juga jajaran pemerintahan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena selama ini nggak mungkin kalau masyarakat itu langsung menyampaikan aspirasinya ke pemerintahan kalau tidak ada yang menjembatani gitu. Emang Jadi Ipnu PPNU mau menjembatani aspirasi dari masyarakat ke pemerintah? oh sangat, sangat, Oh ya? mau Contohnya? menjembatani. Jadi kayak gini, Mbak, kalau hari eee, ini contoh kecil kayak apa ya, kasus-kasus hari ini pelajar-pelajar terus orang tua itu mengeluhkan bagaimana pendidikannya, apa, anaknya gitu kan, karena adanya bullying, perundungan dan lain-lain gitu. Nah, kita sebagai wadah atau organisasi keterpelajaran ini menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana sistem di sekolah atau di pendidikan ini bisa apa ya, bisa menjadi yang lebih baik gitu. Nah, kita sampaikan di dinas pendidikan, terus kita Oh, sampaikan begitu. di ini, di lembaga-lembaga ini kayak gitu. Itu sudah terlaksana? Sudah dilakukan? Nah, ini insya Allah ini ke depan ya. Ini kan saya baru terpilih itu, Mbak. Heeh, heeh. Ke Ya depan sih, ini masih 2 bulan ya. iya. Artinya ini sebuah pemikiran ke Pemikiran iya, depan bahwa ada banyak persoalan pendidikan yang dialami oleh para pelajar terutama di sekolah-sekolah itu yang perlu untuk mendapatkan campur tangan secara langsung benar benar. oleh sistem Sistem pendidikan dalam pendidikan. hal ini pemerintah punya peran yang sangat besar begitu. Iya, Sehingga IPPNU dan IPNU itu mengambil peran itu untuk menyampaikannya kepada menyampaikan pihak yang berwenang. benar benar. Seperti itu. Jadi kami Oke. juga insya Allah ke depannya ini kan banyak sih. Saya itu cukup miris ketika banyak berita-berita bahwa pelajar dan juga anak di bawah umur sudah melakukan perundungan, bullying gitu. Nah, kalau kita diam-diam saja di sini kayak IPNI PPNU buat apa? Oke. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi PR kita bahwa kita harus menjadi garda terdepan Oke. untuk para pelajar, untuk para masyarakat-masyarakat sekitar gitu. Jadi edukasi bagaimana nanti pelajar ini tidak akan terjadi lagi gitu kasus-kasus serupa. Oke. Kak Herlina, aksi nyata yang dilakukan oleh IPNU IPPNU dalam rangka
ikut andil dalam proses pembangunan selain menjadi penjembatan suara atau jembatan apa ya, eee, apa, persoalan pendidikan di masyarakat ke pihak yang berwenang, apa aksi nyata yang dilakukan oleh IPMI PPNU? Ya, jadi hari ini kita kan terfokus pada pendidikan ideologi juga. Mhm. Nah, Pendidikan ideologi. iya, pendidikan ideologinya. Jadi kita itu di IPMI PPNU atau wadah di wadah IPMI PPNU ini kan Mhm pasti ada yang namanya pengkaderan gitu, mhm mhm pengkaderan. Nah, kita itu punya pengkaderan yang namanya Makesta, Lakmut, mhm Latkut mhm gitu. Jadi mhm sesuai tingkatannya. Di setiap pengkaderan itu kita pasti menyisipkan materi-materi, mhm mhm yaitu materi wawasan kebangsaan, mhm terus juga eh, berbangsa dan bernegara kayak gitu. mhm mhm Jadi karena apa? Selain kita berorganisasi mhm secara apa ya, kalau hari ini kan IPMI PPNU itu dianggap bahwa organisasi ini organisasi keterpelajaran yang mhm. berbasis Islamnya N gitu, berbasis NU. NU gitu. Nah, Mhm kita itu juga harus apa ya, intinya sadar mhm dan penting sekali kita harus menerapkan ideologi berbangsa dan bernegara bagaimana nanti teman-teman para pelajar kader-kader ini paham dan juga apa intinya itu menerapkan cinta tanah air itu penting mhm mhm. bahwa kita mencintai Indonesia itu wujud dari meneruskan perjuangan-perjuangan Nasional. Oke, berbicara tentang cinta Indonesia, pernahkah Kak Herlina itu melihat, guratan ketidakcintaan anak muda terhadap Indonesia? Jadi memang ada beberapa kenapa kita itu setiap pengkaderan itu pasti ada materi-materi ideologi kayak gitu. Karena ada ini Bu, eh, pelajar itu tidak selamanya gini Bu, Maksudnya gini loh, pernahkah Iya, teman melihat bentar ada ya. orang-orang yang tidak cinta terhadap Indonesia, anak-anak muda itu sih nggak cinta kan Indonesia, itu ono nggak sih? Sebenarnya tidak ada, Sebenarnya tapi tidak ada? ya, Nah, tapi jawab aja gitu. pengaruh-pengaruhnya itu, Bu, Mhm, pengaruh-pengaruh oke, jawabnya pelajar oke ya. oke. Sebenarnya tuh sebenarnya tidak ada, Mbak. Jadi pelajar itu kan memang kadang itu juga terpengaruh hal-hal itu loh, Mbak. Terpengaruh gitu. Heeh, budaya Budaya, maksudnya? terus Budaya juga K-pop misalnya, ya, kayak gitu? terus juga kadang apa kalau kita tidak memberikan pemahaman tentang berbangsa bernegara, ideologinya itu juga akan goyah gitu. Mhm mhm Jadi mhm banyak mhm hari ini kenapa sih pelajar hari ini juga masih melakukan kekerasan, terus juga mhm mhm kejahatan-kejahatan. mhm Nah, itu juga termasuk tidak cinta tanah air gitu. Karena mhm. mereka itu melakukan itu di negara Indonesia loh gitu. Mmm, mhm mhm. Jadi kan juga bisa dikatakan itu merusak negara itu Mhm sendiri mhm loh. mhm mhm. Tapi kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama punya Mhm peran penting nih di sini. Bagaimana mengedukasi teman-teman, ayo ikut andil dalam acara IPMI PPNU agar mhm. mengurangi kegiatan-kegiatan yang negatif kayak Mhm gitu. mhm Sekarang mhm. banyak Mbak kayak Mhm. narkoba-narkoba, terus Betul betul. kejahatan-kejahatan gitu. Nah, kalau kita nggak ngasih wadah nih buat teman-teman seperti itu akan terus apa ya, terus melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu, Mhm melakukan mhm mhm mhm. apa hal-hal yang negatif. Nah, itu sangat miris sekali. Mhm mhm mhm. Ngomong tentang narkoba, terus kemudian kenakalan anak-anak muda kayak gitu, peran Mmm, bisakah saya dijelaskan bagaimana peran IPMI PPN untuk meng-cover atau merangkul anak-anak seperti itu? Nah, gini Mbak, kita kan punya yang namanya lembaga anti narkoba. Oh ya? Iya, jadi Ada di di IPMI jajaran PPNU kami itu? gitu, lembaga Wih, lembaga keren ini. lembaga anti Mhm narkoba. Kita juga alhamdulillahnya banyak sih teman-teman yang di jajaran kecamatan, mhm ranting itu sudah bekerja sama dengan kayak apa yang namanya ini dinas-dinas yang menangani mhm narkoba mhm gitu. mhm mhm. Nah, apa sih langkah konkret kita? Biasanya itu teman-teman bikin sosialisasi narkoba di sekolah-sekolah kayak gitu. Terus Ya 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 ya. mungkin teman-temannya yang terlibat dalam hal seperti itu Mhm mhm. karena IPMI PPNU
kita Mhm. mengajak ini PPNU, mereka lupa dengan hal-hal seperti Oh, itu, begitu. gitu. Jadi Ya, jadi perhatian mereka dialihkan nah, ke kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan IPB PPNU yang lebih menarik, ya, lebih positif begitu sehingga kegiatan-kegiatan yang mengarah ke negatif itu ya, teralihkan teralihkan. gitu Jadi ya, memang terlupakan. setiap apa ya, Mhm. setiap pelajar atau setiap orang itu kan punya potensi gitu. Ya, Orang-orang yang betul. teman-teman yang kena narkoba dan lain-lain itu kan karena pengaruh. Mhm Sebenarnya mereka mhm. punya potensi gitu. Mhm Nah, mhm. cuma Cuman ya karena pengaruh itulah kita mhm harus mhm. menyadarkan bahwa memang kalau dia punya potensi, dia punya kemauan diri gitu. Bakatnya Mhm teman-teman mhm mhm. itu kita wadahi gitu. Mhm Nah, mhm. ketika kita wadahi, mereka akan lupa dengan hal seperti itu dan dia akan cinta dengan bakatnya. Baik. Saya pengen tahu, ini sebelum terakhir, kader IPNU PPNU Kabupaten Jombang ada berapa sih? Jadi alhamdulillahnya di Kabupaten Jombang ini kan ada 21 kecamatan. Wih, ada Iya, semuanya? ada dua dua puluh puluh satu satu kecamatan? kecamatan dan alhamdulillah ada semuanya. Mantap. Gitu. Aktif semua? Sudah terbentuk Heeh, aktif aktif semua. semua? Oke. Ranting-rantingnya aktif semua? Alhamdulillahnya aktif semua, Mbak. Jadi Alhamdulillah. kemarin itu eh, ini ada 304 304 ranting, ranting? iya, yang masih aktif gitu. Jadi Sebentar, aktif 304 kegiatan-kegiatan ranting itu berarti kan hampir di seluruh Kabupaten desa, Jombang dong, benar ada di sekali. hampir di setiap desa pasti ada. Wah, ini keren banget Nah, ini, organisasi yang memang benar-benar sampai terstruktur dan dari sampai ke akar-akarnya gitu. benar. Ini potensinya besar loh Nah, untuk bisa menjadi kekuatan anak muda besar. nah, iya, Mbak. Mhm, Jadi kita sebagai IPNI PPN itu sebenarnya punya privilege gitu. mhm, 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 Organisasi mana sih sekarang mhm, yang punya kader massa atau kader atau basis massa yang sangat begitu mhm, besar mhm. Iya, iya, sampai betul. desa-desa Mhm, terus sampai kecamatan dan lain-lain. Hanya mhm. IPNI PPNU hari Iya, ini iya, gitu. iya, iya, Jadi iya, itu iya, iya. privilege kami. Nah, bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan hal itu, bagaimana teman-teman ini bisa berkembang, Mhm, terus mhm, mhm. skill-skillnya juga terwadahi kayak Oke, gitu. tinggal memanfaatkan privilege ini sebaik-baiknya Nah, untuk mengembangkan diri gitu ya. benar. Oke, wah ini keren banget ini IPNI PPNU. Kalau ada yang bilang bahwa IPNU organisasi desa, apa Tidak. jawaban kakak? Saya tidak setuju itu. Saya tidak setuju. Alasannya? Karena IPNU PPNU itu apa ya? Elit gitu, Pak. Sebenarnya itu elit gitu. Hmm? Kalau orang-orang melihat bahwa IPNU PPNU adalah organisasi desa, ya mungkin yang dilihat hanya sebelah mata saja gitu. Alright. Padahal ketika kita tahu nih dalamnya IPNU PPNU, mungkin semua ibu-ibu, bapak-bapak Heeh. yang di Kabupaten Jombang akan menitipkan anaknya di IPNU PPNU gitu. Dan mereka akan menjadikan Benar. ini adalah calon-calon mantu mereka. Benar, itu. Jadi memang inovasi-inovasinya luar Ah. biasa Bu kalau di IPNU PPNU. Jadi Mhm. kalau kita bicara tentang pendidikan gitu Bu, di dinas pendidikan kan pasti biasanya ada yang namanya ini apa olimpiade itu yang di sekolah-sekolah gitu. Yap. IPNU PPNU hari ini sudah mampu ada salah satu kecamatan itu yang sudah mampu membuat olimpiade di tingkat SMA dan juga SMP dan itu menggandeng Wow. dinas pendidikan gitu. Nah ini Wow. hal yang Mantap luar ini. biasa kan Bu. Jadi kalau IPNU PPNU dipandang sebelah mata, tidak. Wah, Organisasi mana yang bisa seperti oke. itu? Ayo saya ajak kalian masuk ke IPNI PPNU, gitu ya? Nah, benar. Oke. Pesan terakhir untuk anak muda di Kabupaten Jombang, Gen Z. Gen Z. Ya, jadi pesan untuk Gen Z atau para pelajar, ya, hari ini terus berkarya dan juga berinovasi untuk masa depan kalian semua karena kesuksesan kalian dinilai dari apa yang sedang kalian langkahkan hari ini. Yeay, tepuk tangan untuk anak muda di Kabupaten Jombang. Wah, terima kasih Kak Herlina, terima kasih sekali sudah hadir menyempatkan diri di podcast PCNU Jombang. Ya, sama-sama Semoga Mbak. teman-teman rekan-rekan kita IPNI PPNU Kabupaten Jombang semakin bersemangat untuk Amin. menebarkan benih-benih semangat kebaikan untuk anak-anak muda di Kabupaten Jombang. Tidak hanya untuk kalangan warga Nahdien saja ya, tapi untuk seluruh anak muda, Amin. menginspirasi seluruh anak muda di Kabupaten Jombang. Kak Herlina, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk kakak.
Siap, Mbak. Semoga selalu sukses, sehat dan Amin. sukses selalu. Salam untuk rekan-rekan kita IPMI PBNU. Siap saya salamkan, Mbak. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para warga Nahdien, pemirsa channel YouTube PCNU Jombang, Anda sudah menyimak secara langsung perbincangan saya dengan rekan kita Herlina Dwi Aryani, Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ada catatan-catatan menarik yang disampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi Anda semuanya. Saya Nina Mutmainah, mohon pamit undur diri. Jangan lupa pantau terus channel YouTube PCNU Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.